Carilah negara yang bisa membuat Anda bahagia. Kenapa? Bentar. Tidak aja. Saya tanya sama Bang Kenzo. Anda ketakutan dengan orang Islam di Indonesia, Bang Kenzo? Enggak. Loh, ini orang Bang Kenzo? Kristen. Iya, Orang Kristen tidak ketakutan dengan Islam. Orang Anda Islam- orang Islam ketakutan dengan Islam. Ini kok kebalik otaknya nih, gimana nih ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Bang Kenzo yang orang Kristen tidak pernah merasa Pak De. ketakutan loh. Pak Islam De, gua yang orang Islam takut. Kan boleh takut. Iyalah, Pak iyalah. De, bukan otaknya yang sungsang Pak De, tapi sarafnya yang kejepit. Nah, Iya, Dia makanya- benar Pak De, dia ketakutan di Indonesia, takut lihat makin minoritas. Oh, enggak, tapi kita Pada tanya Bang mualaf Siagian. soalnya. Bang Siagian, ini Bang Siagian kan dari Kristen juga nih, Bang True Worship. Anda takut nggak dengan Islam? Bang True Tidak. Worship. Hah. Yang Kristen nggak takut sama Islam. Yang Islam bisa takut sama Islam. Ini ada apa aneh ini? kan? Ini ada penyakit dalam hatimu kayaknya nih. Oh, Bu, aku tahu. Maksud dia takut sama Islam tuh takut sama penagih hutang gitu. Kolektornya mungkin atau apa tuh lagi cicilan panci, cicilan Bukan motor. begitu, Bang Julius. Solusinya adalah mayoritas Islam Indonesia. Kalau Anda takut, ya udah minggat aja dari Indonesia, itu solusinya. Ngapain Kamu tinggal kalau pernah- takut? Pernah nggak lihat ada orang ke gereja disegat, dibacok, nggak boleh pergi ibadah gitu, pernah lihat? Hah? Oh, Ada aku tahu. orang mau ke gereja Aku tahu kalau dihalang-halangi nggak gitu. kenapa. Bang Kadal Gurun ini mungkin PKI punya keturunan, jadi dia takut sama umat Islam. Karena namanya Kadal Gurun. Kadal Gurun kan biasa PKI yang pakai. Pokoknya Nah, Burundi masih membutuhkan warga negara seperti Anda. Pindah aja ke sana, aman kok di Burundi itu. Kalau di Indonesia Anda sudah tidak aman dengan mayoritas Islam, ya udah get out aja, udah go. Go kan dia, Udah pergi dia. go kan. Tadi kan? Nah, Walah. Gitu. Enggak. Langsung Mungkin go. enggak, aku tadi mau tawari dia kalau memang karena ongkos nggak ada, bilang sama Bang Handi pinjam dulu 1 juta. gua kasih. Yang penting dia mau pergi dari Indonesia, gua kasih. Yang Kristen nggak merasa ketakutan, merasa damai dengan Islam. Yang Islam merasa ketakutan. Wah, ini nggak bener nih. Enggak, Otaknya itulah. pasti sungsang nih. Enggak, itu aku kadang-kadang lucu lihat ya. Maksudnya ya kalau lu Kristen ngaku Kristen kenapa sih gitu kan? Ngapain? Nah, aneh-aneh gitu. Iya, seperti Bang Kenzo ini kan Kristen ngaku Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jaguar. Betul. Seperti Bang Tru juga kan Kristen ngaku Kristen, nggak usah nyamar-nyamar gitu. Iya, tak apa faedahnya pun. Iya, kan enak kalau jujur-jujur seperti ini kan. Diskusi aja, diskusi. Banyak yang lab nih. Soalnya Bang Siagian ini dia Kristen yang damai, nggak mau diskusi dia mau damai sesama Kristen malah. Kita carikin Malikil nanti nggak enak. Kalau Malikil suruh ketemu gua aja bang, nggak apa-apa. Apa, Bang? Diskusi Si aja. Kenjo, Boleh, si boleh. Kenjo cuma bisa melohok doang, lu mah Kenjo ah. Yakin Bang Siagian? Kalau Bang Siagian yakin, ku kasih Bang Handi. Ini gua kayaknya suaranya kenal siapa ya? Hayu orang kaliwat diskusi ah. aja, Bang. Oh, boleh ya. Sebelumnya mohon maaf Bang ya. Silakan dari Bang Handi, ada yang mau didiskusikan dengan Bang Siagian? Bang Handi Selebes. Kerja Bang Handi. Bentar teman-teman, sebelum diskusi nih, bantu tap-tap layar ya, tembusin 100 biar komalnya kuat. Soalnya ada si Kenjo nih, bahaya nih. Kenjo. Walah Kenjo. dia aja yang jadi sasaran. Jadi cucu lu dari istri pertama dong, dari istri kedua belum ada cucu. Nggak dapat anak gua. Waduh, kok bisa nggak dapat anak? Keguguran. Dia Jadi udah nggak- nggak mau. Iya, dia nggak mau udah. Dia dari Nggak janda usah. atau dari pertama Gadis sama lu? dong. Hah? Enggak, bukan asli, belum pernah kawin. Kalau gitu nanti lu udah tua siapa yang ngurusin? Siapa? Iya, Mak, Ya siapa yang istri ngurusin? lah. Ya istri lah. Oh, istri lu masih muda, lu udah tua. Enggak beda 5 tahun sih bang. Oh, nggak Dia jauh-jauh banget. 76, dia 76, gua 71. Lu nggak pernah pertanyakan gitu kenapa nggak dapat anak dari istri kedua gitu? Apakah ada yang salah dengan kamu? Keguguran waktu itu udah keguguran dia udah merasa udahlah nggak usah lah. Ntar, Dia ini udah si nggak mau. Kenjo kelahiran 71 Kenjo. Nggak, Iya. kelahiran 50. 71 bang. 71 udah tua Kenjo lu. Tobat lu, sadar Ini cepat Kadal lu. Gurun tulis tuh, gua pindah Otendong ini, ya pindah aja bang kalau mau pindah, kita nggak larang. Nggak, si Kenzo nih dulu dia lahir Kristen,
nikah sama orang pribumi ya, karena Bang Kenzo ini kan Chinese, dia nikah sama pribumi, ikut jadi Islam, terus cerai, ya dia balik lagi ke Kristen, nikah lagi. Kalau Oh, dari ini trik misionaris lu Kenjo, gua cari lu ke Blok M lu. Ah, Blok M. Jarang dia main di Kelapa Blok Gading M, coy, Bang. dia di Kelapa Oh, di Kelapa Gading. Gading. Mainnya di Kelapa Gading, mainnya di Kelapa Gading kebanyakan. Ya, oke. Mungkin dari Bang Hadi ada yang mau didiskusikan dengan Bang Siagian, True Wasped? Ya, kalau mau buka topik yang tadi aja begitu. Oke, silakan. Ya, topiknya adalah bahwa agama Islam itu apa sih? Kristen itu apa sih? Apa sih yang sudah diberikan terhadap negara ini? Waduh, Islam memberikan kontribusi Islam dalam berbangsa dan bernegara, kontribusi Kristen dalam berbangsa dan bernegara. Kalau kita mau bahas bagus ini supaya terjawab tadi itu. Itu sih kalau menurut saya yang bagus dibahas pada siang kali ini. Oke, terima kasih Pak Handi pertanyaannya. Pertama-tama menurut saya agama itu diciptakan oleh manusia. Yang kedua soal kontribusi untuk negara. Kontribusi untuk negara sudah jelas-jelas di sejarah dituliskan pahlawan Indonesia, bukan pahlawan agama. Jadi siapapun warganya, siapapun agamanya, pasti ada kontribusi untuk negara. apapun Mbak, bukan siapapun agamanya, apapun agamanya. Ya itulah. Sorry, maaf saya. Ya itu, maksudnya kita tidak pernah tahu orang itu Kristen atau Islam di saat kemerdekaan. Tidak mungkin 1-2 orang tidak ada yang Islam, tidak mungkin 1-2 orang tidak ada yang Hindu, tidak mungkin 1-2 orang tidak ada yang Kristen. Pasti secara logika, karena ini adalah Indonesia berbagai-bagai macam. Bahkan yang tidak punya agama pun mungkin bisa aja waktu itu ikut kemerdekaan. Karena apa? Karena mempertahankan negaranya. Begitu. Makanya diciptakan sila kelima. Oke, Gitu. saya beri pengantar dikit ya. Saya nggak ada waktu juga nih. Gini Bang, kalau masalah kontribusi, Anda mengimplementasikan, Anda membahas mengenai oknum, ya is oke. Saya rasa semua warga negara Indonesia apapun agamanya memiliki bangsanya itu. Exactly. Pasti selalu merasa memiliki bangsa itu. Exactly. Tidak ada yang ingin membubarkan bangsanya sendiri. Kecuali di luar sana ada salah satu provinsi yang sedang kita soroti. Ya. Gitu ya. Itu mayoritas apa di sana. Tapi saya nggak mau ke sana karena ini udah fakta, nggak perlu dibahas, cukup mengaminkan saja fakta itu kan gitu. Yang paling kita mau cek di sini adalah kitab suci dan ajaran itu bagaimana implementasinya, apa kontribusinya terhadap negara ini. Mengusir penjajah ya kita oke lah di sana. Tidak semua adalah agama Islam. Ada juga pejuang kita beragama Kristen. It's okay. Tapi kita lihatlah Pak, bagaimana undang-undang kita, dasar negara kita, pembukaan kita, itu di sana itu banyak sekali dari ajaran Islam, terutama pembukaan di sana atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada atas rahmat Yesus yang Maha Kuasa. Itu loh Pak. Artinya apa? Artinya apa Pak? Ya, ketuhanan yang oleh orang Kristen itu tidak diadopsi masuk kepada dasar negara kita, termasuk juga ke Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Harus memang kita menuhankan satu Tuhan gitu. Baik. Itu kira-kira Pak, kalau kita mau membahas lebih jauh. Terima kasih Pak. Selesai urusan ini. Ini lagi si kadal guru ngomong melulu, ilmu kagak ada. Go 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 go. Dia mau minta ongkos untuk Pak pergi ke Handi. Burundi. Begini, Pak Handi. Gimana ya? Saya sebenarnya tidak ingin membela agama saya sih, tapi sejujurnya saya sungguh sangat sedih mendengar perkataan Bapak. Sedih banget. Jujur saya ketika tuh kayak sedih, kayak apa yang salah dengan agama Kristen di Indonesia? Apa masa karena pidato atau beberapa undang-undang yang mungkin digunakan
dengan kata-kata apa tadi ya yang sesuai dengan Bapak katakan itu, saya jujur sedih, sangat-sangat sedih. Jadi kayak apa sih ya, tidak ada yang salah kok dengan pembukaan pidato atau apa dengan dimulai dengan assalamualaikum atau apa, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah dan itu hal yang wajar karena memang waktu itu pemimpin kita beragama muslim dan mungkin aja ya penulisnya juga beragama muslim. Kenapa? Tidak ada yang salah. Waktu itu mungkin juga orang Kristiani, orang Buddha, orang ini juga tidak ada yang komentar atau kenapa pidatonya kok ini gini-gini, kenapa tidak ada, karena saat itu yang di pikiran negara ini adalah kemerdekaan, bukan kemerdekaan agama ya Pak, yang terutama nomor satu. Ya, Karena gantian, apa? Pak. Yang diperangi adalah wilayah kita, negara kita, bukan agama kita yang mau diambil oleh orang lain, tapi negara kita Pak. Jadi yang difokuskan itu bukan soal agamanya. Apapun agamamu, asal kamu orang Indonesia, kamu layak berada di Indonesia. Ini Selama Pak, kamu izin Pak, tidak kepanjangan Pak. boleh. Pak Tri, izin. Kalau kita ingin membaca data yang memang mayoritas Islam itu mengusir penjajah itu. Kalau Anda mengatakan sedih dengan adanya istilah-istilah Islam dalam negara kita, ya wajar memang Anda bersedih. Kan tentu nggak seiman dengan Anda itu, nggak selaras dengan iman Anda begitu. Host, Ya, untuk sorry Bang Adi, Aduh. di distract dulu. Saya Aduh, mau dengan izin keluar ya. kata-kata Bapak Aduh, Iya. Izin host. oke. Kalau mau turun aja dulu, nggak usah izin gitu loh. Ntar balik lagi. Jadi mengganggu orang bicara gitu loh. Tunggu spasi dulu. Ya tadi blank kan. Jadi kalau ingin Anda bersedih di sana, ya silakan saja gitu loh. Nah untuk mengobati kesedihan itu, saya belum kelar Pak, izin. Kalau untuk mengobati kesedihan itu, ya introspeksi diri saja. Bahwa patut memang harus diakui bahwa para pejuang kita itu mayoritas Islam di sana. Belanda Pak, kalau kita berandai-andai nih, sekiranya Belanda nih yang tidak bisa terusir dan menguasai kita sampai detik ini, saya rasa juga Belanda itu tidak mengambil Bible sebagai dasar negara. Buktinya apa? Belanda itu yang membawa Bible ke Nusantara begitu. Dasar negaranya bukan bersumber dari Bible tuh. Itu loh Pak, ini fakta loh ya. Jadi tidak ada satupun negara di dunia ini gitu, mayoritas Kristen pula ada lagi, tidak ada mengambil Bible sebagai dasar negara mereka. Tapi alhamdulillah Indonesia merdeka. Kenapa sih mengadopsi dari Al-Quran hadis gitu? Kenapa? Karena ini memang agama yang benar. Cocok untuk kehidupan umat manusia, rahmatan lil alamin, Pak. Gitu loh. Jadi nggak bisa dipungkiri, selalu bersandar di sana sepanjang manusia itu berakal. Baik. Itu Pak. Buktinya Baik. Pak, buktinya Mr. Muhammad Yamin dengan Insinyur Soekarno bagaimana menyusun Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dari mana itu Pak? Sumbernya dari Al-Quran, Tauhid, surat Al-Ikhlas. Gitu loh Pak. Kira-kira begitu. Tapi Silakan. ada itu. Kalau soal Tuhan yang Maha Esa di Alkitab pun ada. Betul kan? Tidak mungkin tidak ada itu Pak. Jadi ya saya sedih itu bukan soal yang pidato itu, tapi yang di garis bawain ya Pak. Harus diingat, saya sedih dengan kata-kata Bapak yang menguatkan bahwa Indonesia ini tidak layak, yang layak hanya orang Islam. Sama saja Bapak seperti Pak, saya nggak pernah mengatakan Kristen nggak layak loh. Bapak jangan pelintir. Ya kan Bapak bilang tadi. Saya nggak pernah mengatakan sesuai. di luar Islam nggak layak, nggak boleh gitu Pak. Bukan brother. Nggak pernah saya ngomong gitu loh. Tidak ada kata tidak layak di situ brother. Jangan ditambahin Jadi Pak. fitnah loh, bahaya. Kan Jangan fitnah. Bilang ajaran Kristen tidak ada yang sesuai dengan ini, tidak layak dengan ajaran manusia. Salah Pak, saya mengatakan gini, Bible itu, ya Bible tidak ada satupun data di Bible yang bisa berkontribusi dengan dasar negara kita. Itu loh Pak, jangan dibalik-balik dong. Baik, saya tanya
kitab suci itu berkontribusi untuk negara itu yang kayak gimana ya, Pak? Nah, itu dasar negara kita dari mana sumbernya itu? Ketuhanan yang Maha Esa, coba itu aja dulu Pancasila. Dari mana dasarnya tuh? Emang menurut Bapak di Alkitab tidak ada Tuhan yang Maha Esa? Kalau Tuhan yang Maha Esa di Bible kan Anda konsepnya Trinitas, Pak, bukan tauhid. Enggak, ada. Saya bilang ada. Ya kalau ada berarti Anda Muslim dong. Oh, masih. Kan Bapak bilang tadi ada atau tidak, saya bilang ada. Kenapa tiba-tiba jadi Muslim? Ya ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa, Pak? Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Salah, Pak. Loh. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya dari segalanya. ya seluruh umat manusia yang ada di Nusantara ini wajib menyembah satu Tuhan. Ya iyalah, masa dua, Pak? Nah, Tuhannya Kristen berapa? Satu. Siapa? Tuhan Yesus. Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Emang dia punya bapak? Apa? Emang dia punya bapak? Ya Bapak, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanmu, Tuhanku, Allahku. Siapa itu? Bapak Yang dipergihi oleh Yesus. Bapak yang secara fisik atau bapak yang secara... Yesus nggak punya bapak fisik. Ya udah, berarti benar nggak punya bapak. Nah, terus Allah Bapa siapa di Bible Anda? Di Bible saya, Bingung kan? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Ya, Terus Yesus siapa? Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah punya fisik. Punya fisik bagaimana, Pak? Yesus kan pernah hidup di dunia punya fisik, Pak. Pernah. Ya, jadi fisiknya Tuhan juga. Tidak lah, ya manusia. Jadi fisiknya Yesus dibuang. Dibuang kemana? Ya dibuang dari iman Anda karena dia bukan Tuhan. Masih Bapak ini. Ya, sedih kan lu? Bapak Itulah ini yang membuat kamu sedih, Bro. Untuk menghilangkan kesedihan Anda berusaha ketawa tapi dalam kesedihan gitu loh. Itu maksudnya. Saya sedih karena Bapak tuh tiap ngomong asal. Asalnya bagaimana? Ya kan Bapak bilang fisiknya dibuang. Fisik apa yang dibuang, Pak? Ya kan Yesus punya fisik, kenapa Anda Tuhan kan? Saya tuh. Ayo. Ya karena dia Apa? Tuhan yang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, Pak. Oke, di surga sekarang Yesus punya fisik nggak? Tidak. Fisiknya Kita kemana? kalau ke surga tidak punya fisik, Pak. Fisik Yesus kemana sekarang? Fisiknya ya kayak sama kayak dosa, mati terkubur. Oke. Kuburannya ada isinya nggak? Apa? Kuburan Yesus ada isinya nggak? Tidak ada. Terus kemana fisiknya? Kalau kuburannya kosong, Ke surga? berarti di surga ada fisiknya. Tidak ada. Tolong dong bantu saya berbahasa Indonesia yang baik. Tolong bantu saya gimana nih orang ini? Ya. Bapak Jadi, itu kan bertanya. Kira-kira kayak pesawat ini ulang-alik luar angkasa, begitu naik terus apa badannya meledak tinggal ujungnya doang gitu Bang Andi. Begini, Pak. Tolong jangan melawan bahasa Indonesia, Pak. Bapak Bapak ini suka menyimpulkan seseorang melawan bahasa Indonesia lah, yang apalah, yang tiba-tiba kenapa nggak tidak muslim. Bapak tuh jangan gampang menilai atau menyimpulkan seseorang, Pak. Kuburannya Yesus kosong apa ada isinya, Pak? Kosong. Oke, kosong. Kemudian yang bangkit makan ikan goreng siapa, Pak? Bangkit makan ikan goreng. Ya. Siapa yang makan ikan goreng, Pak? Astagfirullahaladzim, nggak ngerti Bible dia, Pak De. Iya, di mana, di ayat mana? Coba. Aduh. Di ayat mana? Saya sambil buka Alkitab nih, Pak. Lukas 24 dan 41. 41, 42 dari 40 lah dibaca itu. Lukas 42 Adakah lah. kau makanan? Lalu para murid memberikan ikan goreng dan Yesus memakannya di hadapan mereka. Lukas Lukas 24 lah. Dari 40, 41, Iya itu, 42 lah, situ endingnya 42. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya ini bahwa harus digenapi semua yang tertulis dalam kitab Taurat, Musa dan Baca dulu Pak 42 aja sampai 43 Pak. jangan. Di situ. Baca sesuai itu. Nggak usah memperpanjang waktu. Kan tadi Anda protes saya, Yesus nggak makan ikan goreng. Baca Lukas 24, 42 sampai 43. Itu jawabannya. Kenapa sih selalu diperlebar? Baca Alkitab itu tidak bisa sepotong-potong, Pak. Sama kayak, Ya kalau begitu silakan Bapak Kejadian sampai Wahyu kami tidur. baik, kalau Bapak mau mendengarkan saya dengan senang hati. Itu kalau kamu baca sampai ayat 46 nanti ketahuan ngibulnya loh. Siapa yang ngibul, Pak? Yaitu Yesus ngomong ada tertulis demikian Mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu. Itu tertulis di mana seperti itu? Di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur, di mana ada tulisan seperti itu? Makanya nggak usah dibaca sampai ayat 46. Kelenger nanti. Kelengar Jadi gini, nanti kalau itu di Jadi saya tidak permasalahkan. izin Pak D. Jadi saya tidak berdusta. Data di 2442 mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 43 Yesus mengambil ikan itu lalu makan di depan mereka. Artinya saya tidak berbohong, memang Yesus makan ikan goreng. Setuju? Ya. Tapi kenapa tadi Anda membantah saya? Saya bukan mematakan, saya bertanya di mana, di ayat mana. Berarti Anda nggak pernah membaca Bible secara keseluruhan. Oh baik, kalau Bapak menyimpulkan gitu, apakah saya boleh menyimpulkan Bapak tidak membaca Al-Quran? Siapa bilang tidak? Saya tamat ngaji, Pak. Boleh saya uji? Boleh nanti habis ini. Jadi Gampang jangan itu. menyimpulkan seperti itu. Ya, Tidak kalau mau boleh. nguji boleh-boleh aja, tapi Iya. Anda harus bisa baca Quran. Boleh. Loh, Bapak kan Yang diuji, yang menguji harus lebih hebat daripada yang diuji. Iya. Masa berarti guru lebih hebat muridnya? Gini kalau mau saling uji gini, kita baca Quran, mereka baca original tagnya bahasa Yunani. Kita Ya, saling keleng- uji Nah, aja. gimana? Ya kelenger lah. Ayo kita saling uji yuk. Anda baca original tagnya bahasa Yunani ya. Kita ngaji. Oke? Ya kelenger lah. boleh. Yakin bisa Pak baca Yunani Pak? Boleh? Oke, enak nih. Udahlah kembali aja ke topik dulu ya. Ini kontribusi gitu ya. Ini aja Pak. Kasihan dia nanti ya. Saya yakin nggak bisa. Cuma boleh-boleh doang. Wah, Jadi, segala sesuatu jadi harus gini Pak. dicoba, Pak. Saya kembalikan ke topik ya. Jadi gini ya Pak. Jadi menurut Anda tadi fisiknya Yesus itu tidak ada, gitu ya. Buktinya waktu dia makan ikan goreng itu Pak pakai fisik ya Pak? yaitu keadaannya di surga atau di bumi. Enggak, saya cek dulu dari bumi. Iya, kan Bapak bilang di surga ada fisik, yaitu Oke. Tuhan Yesus menunjukkan badannya di surga atau di bumi. Oke, jadi menurut Anda di surga Yesus tidak punya fisik? Tidak. Oke, fisik aslinya kemana? Fisik aslinya kemana? Hah? Hilang. Itu ibarat kata-kata Islam ya walau alam, itu urusan Tuhan. Jadi Anda menghilangkan anak Maria fisiknya? Oh, saya yang menghilangkan, emang saya siapa? Oke, baik kita kasih data lagi satu ya. Kalau Yesus punya fisik di surga. Ya, baik. Baik. Lukas 22:30 Pak. Yesus itu makan dan semeja Pak. Dia makan Pak. Yang makan fisik atau tidak? Ya, itu keadaannya di mana? Di bumi atau Di surga Pak. surga? Di surga. Baik. Baik, saya kasih penjelasan. Ini penjelasan. Baca dulu Lukas 22:30 baru kasih penjelasan. Sudah saya baca. Apa Dan maksudnya di sana? penjelasannya- Oke, begini Pak ya. Ini saya tidak meminta persetujuan Bapak, saya hanya menjelaskan ya. Baik. Begini loh. Perbedaannya zaman dahulu sama zaman sekarang adalah di cara berpikir atau ilmu pengetahuan. Di zaman dulu itu Pak, tidak semua Ini kenapa ngomong gini sih? Saya baca dulu ya Pak ya. Saya baca dulu ya. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan Iya. kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.
Ya, supaya kamu dapat makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Makan semeja dengan Yesus, Pak. Pertanyaannya, apakah ada fisiknya Yesus waktu dia makan atau Terus- tidak? iya, saya jawab. Saya jawab ya Pak. Bapak ngasih saya ruang jawab atau tidak nih? Silakan Pak, pakai ruang 60 hari, Pak. Baik. Yesus itu menggunakan penggambaran. Di zaman dahulu tidak semua orang berpendidikan. Karena apa? Ada yang babu, ada yang Apa ini? memang tidak berpendidikan. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk orang-orang yang tidak berpendidikan saja, Pak. Jadi dia memberi gambaran agar semua orang itu paham. Ini apa ditanya badannya kemana kok lari ke pendidikan? Bapak dengar dulu. Nah, ini orang Bapak itu tidak bisa menghargai. Bapak itu belajar menghargai orang. enggak, bukan menghargai, ditanyanya badannya kemana, ini lari ke pendidikan, salah minum obat loh. Bapak ini minta jawaban ya atau tidak atau penjelasan. Iya, badannya kemana, tinggal jawab aja. Bapak minta Kenapa lari penjelasan ke atau pendidikan? jawaban ya atau tidak. Ya, Bang Hadi, selamat Pertanyaannya gini loh, berpusing izin ria. Pak, saya ulang pertanyaannya. Yesus makan itu di surga pakai fisik atau tidak, Pak? Dijawab dulu. Oh, tidak pakai fisik. Penjelasannya begini. Itu loh, Pak. Tapi Bapak ini Saya langsung to the ya point, Bapak. memberikan, memponis orang dahulu itu bodoh-bodoh. Orang Kristen sekarang pinter-pinter. Gitu loh tujuan Anda itu. Bukan itu yang kami tanyakan. Yesus makan itu pakai fisik atau tidak? Silakan. Penggambarannya adalah bukan berarti kita pesta, beli meja, beli kursi di surga. Itu penggambarannya tidak seperti itu, Pak. Tapi memberi gambaran bahwa di atas sana nanti kita itu penuh dengan kedamaian, sukacita, tidak ada penderitaan. Yang kita bahas ini Yesus makan pakai fisik atau tidak? Bukan penuh penderitaan dan kebahagiaan. Ya Bapak kan bisa menilai sendiri, berarti tidak ada Ya fisik. tinggal jawab aja, makan pakai fisik atau tidak? Tidak ada. Ya udah, berarti makan pakai roh. Ya. Oke, itu dong dari tadi. dan Kami nggak mau ketawa kok. dan Maupun yang Anda lucu, Pak. Kami berusaha tidak ketawa gitu loh. Saya tidak lucu, Pak. Bapak nih, Ya lucu bagaimana bisa roh makan? emang di sana ada nasi? Ya itu buktinya makan, Pak. Ada meja, ada kursi. Ya itu. Dan Bapak tahu firman, makan itu bukan soal makan nasi, Pak. Makan itu bukan soal roti, tapi firman adalah makanan. Firman, makan firman, Pak. disebut di situ akan minum anggur. Emang anggur bohong-bohongan. Bapak ngerti penggambaran atau tidak? Itu makan rohani, makanan rohani itu, Bang Handi. Bapak kalau bertanya itu jangan mempunyai jawaban sendiri. Biar orang yang ngejawabnya itu bisa Bapak terima. Begitu. Ya kok masuk akal, Pak. Kalau jawaban Anda itu roh makan, masuk akal, Pak. Kalau Bapak yang cerdas, kalau Bapak bertanya dan punya jawaban sendiri, mending nggak usah nanya, Pak. Ya gini aja, Pak. Masuk akal nggak kalau roh makan? Pak, Tuhan saya akalnya tidak seperti Anda. Jadi kalau Bapak tidak masuk akal di akal Bapak, Nggak, tinggal Anda jawab masuk akal atau tidak roh makan. masuk. Masuk, baik. Pindah ke topik baru satu lagi data ya. Wahyu 19:16. Di jubahnya, di pahanya tertulis Raja segala raja. Apakah Yesus punya paha? Ada tulisannya Raja segala raja di surga? Ditanya lagi, Pak. Bapak mau Ya nanya kita apa? buktikan ini Yesus punya fisik di surga, ada pahanya, Pak. Bapak tuh muter-muter pertanyaan, tahu nggak? Lo kok muter ya? Baru kok ketawa nih. Dari Jadi lucu ujung jadinya. pertanyaan sampai sekarang yang Bapak tanyakan ada fisik atau tidak? Saya udah berulang kali saya bilang tidak ada. Oke, kalau tidak ada, apa maksud ada tulisan di paha Yesus? Baik, Bapak minta penjelasan. Ya, silakan. Baik, penggambaran itu nanya, Pak. Penggambaran. Contoh Penggambaran kayak di apa, Wahyu. Pak? Contoh kayak di Wahyu ada tertulis akan ada naga buas yang menyerang kaumku. Kaum Berarti surga Kristen itu cuma gambaran-gambaran doang, nggak nyata gitu ya? hargai orang. Iya, iya.
Berarti cuma gambaran-gambaran nggak nyata gitu ya? Ya nyata lah. Lah kalau nyata itu kenapa penjelasan, makan di Pak. situ nggak nyata, cuma gambaran doang? Gambaran sama penggambaran itu beda, Pak. Gambar. Si Bapak ini. Pas ini. Gambaran dan penggambaran itu beda, Pak. Penggambaran itu sesuatu hal yang dijelaskan dengan dengan apa yang ada di sekitar. Kalau gambarannya gambar, Bapak. Berarti Yesus makan di surga itu cuma penggambaran doang, ilusi gitu, nggak terjadi sebenarnya. Iya, berarti maksudnya gambaran itu hayalan Hayalan ilusi. gitu, Mm-mm. ilusi. Bapak ngerti bahasa Indonesia sih? Nah, justru saya ngerti. Penggambaran artinya Bapak dia tahu tidak terjadi. bedanya arti gambaran sama penggambaran beda, Pak. Iya, artinya Bapak pernah itu nggak Yesus disuruh di sana sama itu gurunya, tidak "Ayo, makan ayo, minum kita- beneran kan? Kita penggambaran matahari. Bentar. Ini tolong dipertegas. Berarti Yesus di surga itu tidak makan dan minum beneran kan? Tidak, Cuma penggambaran saja kan? betul. Nah, berarti cuma ilusi itu surga Anda. Karena tidak terjadi betulan. Iyalah, cuma ilusi. Semuanya ilusi. Gitu loh, nggak nyata surga Anda. Nah, Penggambaran itu sesuatu hal yang dijelaskan, Pak, bukan sesuatu hal yang ilusi. Bapak search di Google. Apa yang dimaksud iya. penggambaran? Ini aja. Nah, terus yang Silakan, Pak Bang De, Andi. kasih tahu dulu Pak De. Di surga itu Yesus makan beneran apa enggak? Tidak. Tidak. Enggak katanya. Enggak. Cuma ilusi doang. Berarti ilusi dong. Apa sih, Pak? Penggambaran. Makan beneran tuh bukan berarti harus makan nasi. Kan tadi saya bilang ada Kalau gitu ditulis. saya persingkat. Apa maksud Yesus duduk dan makan? Maksudnya apa? Baik. Di situ yang dimaksud adalah duduk bersama orang-orang yang masuk di surga, sukacita, tanpa kelaparan, tanpa Oh kehausan. itu makan itu loh. Apa sih Bapak nih? Apa maksud Yesus duduk semeja dan makan di dalam kerajaan surga? Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? ayatnya, Bang? Mana ayatnya? Baik, Ah. Bapak cari di Google. Pasti Bapak buka di Google kan nih. Bapak cari di Google. Enggak, ayatnya mana, Bang? Lukas Iya, Bapak 22 nomor 30. Bapak cari di Google. Enggak Kristen ini yang nanya, masa suruh cari di Google? Emang Kristen nggak punya Bible? Loh, kan tadi Bapak yang mau nyari ayatnya bukan saya. Saya udah dapat. Yang nanya itu bukan saya. Iya, saya nyuruh buka ini. Ya Ada- udah, sesama Kristen suruh buka Google, silakan. Ya, di situ ada Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Dapat gak gambarannya, Pak? Kagak. Ya udah. Kalau Bapak tidak dapat penggambarannya, berarti Bapak tidak Ya sekarang boleh. gini, sekarang gini, Tidak boleh apa melakukan maksud sesuatu. makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaan surga? Apa maksudnya makan? Dia makan, dia duduk, ada meja, ada kursi. Apa maksudnya tuh? Ya, ini saya jelaskan. Yang dimaksud adalah duduk bersama. Dia tidak menjadi bos. Dia tidak menjadi show off atas dirinya. Dia tidak menjadi apa namanya? Matador, atau dia merendahkan. Dia duduk bersama. Dia melaraskan dengan manusia-manusia. Dia berbaur. Dia mencontohkan di surga nanti tidak ada orang yang lebih suci, tidak ada orang yang berdosa. Kita manusia semua sepentak. Oke, jadi kedudukan kamu sama Yesus nanti sama di surga. Bapak ngerti bahasa sih? Saya bilang Ya tadi manusia. tadi kan selaras. Jadi kedudukan kamu sama Yesus di surga sama. Bapak tadi dengar sih, semua manusia itu selaras. Ini antara Yesus dan manusia makan bareng, bukan sesama manusia. Yesus dan orang-orang di kerajaan surga duduk bersama Yesus makan semeja. Ya, orang-orang dulu itu bukan manusia maksud Bapak. Ini manusia yang duduk sama Yesus, Ya, berarti bukan manusia. monyet. Mana lo? Jadi lu jelaskan apa maksud Yesus duduk semeja
dengan kamu di dalam kerajaan surga. Dia makan duduk semeja, artinya Yesus ada duduk, banyak orang duduk, makan bareng semeja. Maksudnya apa? Pak, saya jujur capek ngejelasinnya ke Bapak. Ya karena capek, karena Anda melawan data. Bapak yang melawan penjelasan Nah, saya. saya melawan data, saya baca saja, saya lawan. Ya, silakan. Yang lawan siapa? Ya, silakan. Saya hanya baca, yang melawan siapa? Kan saya menjelaskan Bapak yang Ya, jelaskan apa yang maksud memutuskan duduk penjelasan semeja dengan Yesus makan. Maksudnya apa? ya, sesuai dengan penjelasan saya dari awal banget 30 menit yang lalu, itu penggambaran bahwa kita akan bersama-sama dengan Sang Pencipta itu bersukacita bersama. Tidak ada penderitaan. udah. Jadi bersama-sama dengan Sang Pencipta, begitu ya? Ya, Jadi Anda dengan Sang Pencipta di surga sederajat. Bapak nih pura-pura bodoh kah atau memang bodoh ya? 1 Korintus 4 nomor 10, Pak. Anda yang bodoh karena Kristus. Dengar ya Pak. Kenakan lu. Sama-sama dengan presiden. Emang Bapak sama dengan presiden? Saya nggak pernah sama-sama presiden, nggak pernah sama. Iya, saya kasih penggambarannya aja. Kalau Bapak Saya nggak perlu penggambaran begitu karena nggak pernah saya lakukan. kalau duduk bersama-sama dengan presiden, Bapak sama kayak presiden. Karena saya nggak pernah sama dia. Yang terjadi sekarang Iya, Bapak di tua. surga itu Bapak tua. ada orang di surga nanti duduk sama Yesus semeja makan bareng gitu loh. Ya. Itu terjadi nanti. Ya, Harus tanggung jawab begitu. Ayo bagaimana? ya. Apanya bagaimana? Jadi tidak ada makan-makan di surga. Ada Makan apa? firman. Makan firman. Ya. Makan firman itu melalui apa? Makan firman maksudnya apa? Firman. Bapak tahu firman nggak? Nggak tahu. Dia lagi nggak main bola lagi, dia udah pensiun. Ya baik, kalau nggak tahu tadi tidak perlu saya jelasin, Bapak. Oh jadi di surga makan firman ya? Ya, Jadi Yesus makan firman di situ, makan firman juga Yesus. betul. Oh Yesus masih makan firman. Ya, karena Yang kasih firman siapa? ya yang firmannya itu sendiri, firman adalah Allah. Iya, jadi Allah yang memberikan firman, terus Yesus makan firman. Ya, kalau Bapak Hah? tidak sampai, kalau tidak masuk, Enggak, dengarkan dulu. Yesus dan penduduk surga makan firman. Siapa yang ngasih firman untuk dimakan? Tuhan Yesus. Loh, Yesus yang makan sendiri kok. Lu buku Bapak yang nantang dia Tuhan. Emang Bapak siapa malaikat? Yesus memberi firman kepada orang, kemudian Yesus makan firman itu. Ya iya, terus Bapak dia Tuhan kok. Bapak yang ngatur. Tadinya gue nggak pengen ketawa, bro. Lu bikin ketawa gue aja lu ah. Lucifer kalah sama Bapak lu ngatur. Iya. Aduh Pak, Bapak kok malah ngatur. Jadi gini ya Pak ya, makan firman ya. Jadi menurut Anda Tunggu. Yesus yang di surga itu, Bang Ardi. sebentar bang, izin ya, dikit lagi. Menurut Anda, Bok, Yesus yang di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria itu? Bukan. Bukan. Anak Maria kemana? Anak Maria. Mm-mm. Anak Maria. Bang Ardi. Maria sudah mati di bumi, bangkit. Mm-mm. Jadi Hilang. gini, Pak, Hilang. tubuh manusia itu hanyalah wadah. Saya nggak nanya itu. Ya, Saya sudah. nanya, Maria pernah melahirkan bayi dibungkus kain lampin, taruh di palungan, disusui, dirawat 30 tahun dia mengajar. Kemana anak Maria ini? Silakan. Disalibkan. Wah. Ya kemana anak Maria ini sekarang, kemana? Ya dengar Bapak. Ya, baik-baik ya Pak ya. Disalibkan, wafat, lalu bangkit ke surga Pak. Ini saya udah baik-baik Pak. Saya bukan orang-orang macem, oke? Disalibkan, bangkit ke surga. Berarti yang di surga anak Maria? Bukan. Lah, Statusnya gimana sudah sih Pak? bukan. Ya terserah dia, kok nanya saya? Saya ulang ya.
Iya. Bunda Maria pernah melahirkan di kota Daud. Bayinya ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin, dibawa pulang, disusui, dirawat. 30 tahun dia mengajar, kemudian dieksekusi, dipermalukan, kepalanya diberi mahkota berduri, diludahi, dibuka bajunya, diikat tangannya, dipaku, bolong tangannya, diikat, ditombak lambungnya, mati gitu ya. Terus kemudian itu masih anak Maria ya yang dieksekusi disalib. Ya. Baik. Mati 3 hari, mayat itu masih anak Maria ya? Mati 3 hari. Ya, mayat itu masih anak Maria. Ya, selama belum Baik. bangkit. Oke, yang bangkit itu dikira hantu makan ikan goreng masih anak Maria ya? Sudah tidak. Sudah tidak. Berarti anak Maria hilang di kuburan. Ya, Bang sudah Ardi, meninggal. Bang Ardi, tunggu Bang Ardi. Jangan pemahaman abang yang abang masukkan ke kami, Bang. Nah, ini kejadian di Bible Anda, kejadian ini. Saya tanya sama Bang, Saya Yesus itu dari tadi ketawa, dia tuh Bang, membuat dongengnya Yesus sendiri. itu dengar Bang Ardi. Yesus itu bukan seperti kita manusia biasa. Kita ada di rahim ibu kita karena hasil perhubungan antara ayah dan ibu. Namun Yesus itu bukan hasil hubungan intim. Itu yang pertama pahami. Enggak, yang membahas itu siapa? Dia Yang menyangkal dia dan tidak dia lahir dari hubungan intim, siapa yang menyangkal itu? Karena dia firman yang diutus. Oke. Baik, dengarkan baik-baik ya. Saya ulang kembali nih, bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia nih. Ya. Bunda Maria mengandung tidak punya ayah biologis, tidak berhubungan dia. Tapi hamil dia. Ya. Kemudian dia tidak dapat penginapan, melahirkan di seputaran ada kandang domba, bayinya dibungkus lampin, taruh di palungan, dibawa pulang, disusui, dirawat baik-baik. 30 tahun Yesus ini mengajar. Kemudian dieksekusi. Ya. Diberi mahkota berduri, diludahi, dibuka bajunya, sampai disalib, diikat, digantung, dipaku tangannya, ditombak lambungnya, mati. 3 hari 3 malam dikubur. Ya. Pertanyaan saya, yang dikubur itu masih anaknya Maria ya? Ya. Baik. Yang bangkit dikira hantu makan ikan goreng masih anak Maria ya? Iya. Sudah bukan. Tunggu Bang. Sudah Iya, Bang. bukan, Tunggu, Bang. bertentangan. Anda berdua ini yang mana ini yang benar? Sudah bukan. Nah, temanmu bilang iya. Santai aja. Bang Ardi. Ya lu ya. Anda kira ada saja yang bisa teriak. Ketika Lu dia main bangkit teriak-teriak di sama hari saya ketiga, dia masih pakai tubuh manusia itu. Iya. Ya lu berdua dulu deh. Dan dia tetap manusia 100% dan Tuhan 100%. Oleh sebab itu dikatakan engkau akan duduk bersama-sama Orang dengan diskusi aku di kotak samping teriak. Bapakku. Jadi abang gini, abang jangan hanya membahas satu ayat. Iya, makanya. Saya ulang kembali ya. Anda teriak, saya Bro, teriak. anak sia, dengarkan dulu, bro. Yang mati dikubur itu anak Maria atau bukan? Yang mati kubur itu Yesus. Anak Maria atau bukan? Iya. Anak sia. Iya, bikin terus. Iya, oke, anak Maria. Yang bangkit makan ikan goreng itu anak Maria atau bukan? Bukan. Anak si. Dia sudah menjadi roh. Lu diam dulu terus, lu udah jawab bukan. Anak si. Yang bangkit makan ikan goreng anak Maria atau bukan? Yang bangkit itu iya anak Maria. Anak Maria berbeda dia. Karena Maria itu hanya wadah. Kamu harus pahami. Berbeda pendapat dia. Kamu harus pahami itu. Ketika dia bangkit itu, dia naik ke surga itu bukan hanya roh yang seperti manusia yang dagingnya menjadi Saya nggak tanah. nanya itu, ini sederhana loh. Namun Tuhan itu dia itu terangkat dari segala semua tertangkap, dari sisi kemanusiaannya pun terangkat. Karena apa dikatakan dalam Yohanes? Aku yang kan dikatakan gimana ya? Saya menjelaskannya. Kalian Pak tuh Terul, ini ada musik Pak, di mute dulu Pak. sama kamu itu Hardi dengan Sinandar. Tadi malam juga saya ketemu Sinandar hampir 2 jam. Nggak sama usah kamu. bawa-bawa orang. Ini sederhana saja. Agak lain. Menurut Pak Tru, ya, yang bangkit makan ikan goreng bukan anak Maria. Menurut anak sia, yang bangkit makan ikan goreng anak Maria. Yang benar yang mana nih? Anak itu, Pak, secara fisik bukan roh.
Yang berjalan di tengah-tengah murid-muridnya itu bukan fisik, Pak. Yang makan ikan goreng itu punya fisik atau tidak? Punya fisik. Kenapa bukan bilang bukan fisik? Lalu dia kan secara rohani dia sudah Ya, mati. fisik yang makan ikan goreng itu anak Maria atau bukan? Bukan. Bukan. Fisik yang makan ikan goreng anak Maria atau bukan? Bukan. Nah, saya tanya anak Sia. Iya. Satu bilang iya, satu bilang bukan. Enggak, kita ke basic ya. Beda-beda dia. Basic ya. Teruskan aja nggak apa-apa, saya ikutin. Ya lu berantem dulu berdua. Yang mending saya berantem sama Anda. Lu berbeda pendapat ini berdua sama Kristen. Teruskan aja, biar saya ikuti terus alurnya. Iya. Nah, dulu selesaiin dulu yang mana ini anak Maria atau bukan nih? Buat apa diterusin kalau berbeda pendapat? Udah dijawab, Pak. Udah dijawab 10 kali loh. Anak Sia mengatakan yang makan ikan goreng anak Maria. True mengatakan bukan. Yang mana yang benar? Ya kan basic sisi kemanusiaannya. Yang makan ikan goreng itu anak Maria atau bukan? Bukan. Anak Sia? Kok anak Sia? Bukan anak Sia. Itu anak Sia yang saya tanya. Itu anak, kalau namanya anak Sia. Anak Siak. Anak Siak. Iya. Anak Siak. Yang makan ikan goreng anak Maria atau bukan? Dari basicnya, basic sisi kemanusiaan kedagingannya. Iya, yang makan anak ikan goreng itu anak Maria atau bukan? Jawabannya telepon yang bunyi. Call the friend. Kan saya bilang tadi iya, saya Call jawab. the friend. Pak Jibril gantian dulu ini. Sini udah maghrib loh. Itu Lanjut dulu Pak Jibril. Gantian. Jangan kabur dong. Kan kita Belum sama-sama WIB. selesai. Saya nggak kabur. Ini maghrib sholat kita. Sama-sama WIB kita, Bang. Iya juga ya. Ya kalau lu mau nunggu aja dulu. Kira-kira 15 menit bro. Ya, oke baik. Soalnya nanti bisa balik bertanya kan. Ya boleh. Ya 15 menit ya. Terima kasih buat ya. Aku sorry ya Pak Tru. Sorry Pak Anak Siang. Ini hanya saya bicara berdasarkan data yang ada di Bible Anda. Saya tidak ngarang-ngarang. Oke? Iya, tetapi lain kali nggak usah teriak-teriak. Nanti Memang suara saya begitu. Iya, lanjut. Ya, takutnya kesehatan. Kalau lanjut mau sholat. Makasih. Makasih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standby. Kenapa pergi? Mau sholat maghrib dulu, Saprudin. Emang ada diajarkan sholat 5 waktu enggak kan? Memang orang tidak